Baik, anak-anak, waktu sudah menunjukkan pukul 8.37 dan sepertinya juga sudah ada 30 anak yang bergabung. Kita mulai saja pembelajaran untuk pagi hari ini ya anak-anak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam. nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai untuk berdoa ya anak-anak. Mungkin kepada ketua kelasnya, Mas Immanuel bisa bantu untuk memimpin doa. Halo Mas Immanuel. Atau mungkin belum bergabung ya. Oke, Bapak pimpin saja ya. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita memulainya dengan berdoa agar ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat bagi diri kita juga bagi sesama. Berdoa menurut kepercayaan dan kebiasaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Jadi pada pagi hari ini Bapak mendapatkan amanah dari Pak Lukman yang pada pagi hari ini beliau berhalangan untuk hadir. Maka dari itu pembelajaran hari ini digantikan oleh saya. Saya sendiri nama lengkapnya Imam Abil Fida. Kalian bisa memanggil dengan Pak Imam atau Pak Abil seperti itu. Sama seperti Pak Lukman, saya juga mahasiswa UKRIS yang saat ini sedang melakukan magang 3 atau PPL di SMA Negeri 6 Semarang selama kurang lebih 1 bulan ke depan nanti. Oke anak-anak, pada minggu kemarin Pak Lukman sudah membahas materi tentang apa ya? Unsur-unsur di cerpen, Pak. Oh, berarti masih mengenai teks cerpen ya? Oke, karena minggu kemarin Pak Lukman sudah menjelaskan mengenai teks cerpen, maka hari ini untuk sebagai persiapan kalian yang minggu depan akan menjalani PTS, maka hari ini kita akan membahas soal-soal ya anak-anak. Anak-anak, apakah kalian semua mempunyai buku LKS Bahasa Indonesia seperti ini yang berwarna kuning? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Ya. Mungkin bisa dipersiapkan dan dibuka halaman 72 ya anak-anak. Nanti kita bahas satu persatu soal tersebut sebagai persiapan untuk PTS minggu depan. Oke. Nanti sistemnya Bapak akan memanggil secara acak, kemudian salah satu peserta didik yang Bapak panggil nanti bisa tolong untuk bantu membacakan soal dan menjawab soal tersebut, kemudian nanti kita bahas bersama-sama, begitu ya anak-anak. Mungkin yang soal nomor pertama, Mbak Tirza Nadia mungkin bisa bantu untuk membaca. Ceritanya juga, Pak. Ya, boleh, Mbak Tirza. Oke. Muhammad-san, inilah rumahku. Toshihiko berkata ketika kami sampai di depan sebuah rumah kayu yang sederhana. Lalu berteriak, "Ibu, ibu, inilah tamu yang kita tunggu. Lihatlah, seorang Indonesia yang tersesat
di kebun anggur Katsunuma. Bukankah ini suatu kehormatan bagi kita? Nomor 1, watak Toshihiko dalam kehidupan kutipan cerpen tersebut adalah sebentar ya Pak, tak coba memahami dulu. Silakan Mbak Tirza. Yang lain sambil mencermati juga ya anak-anak. Atau mungkin yang lain sudah punya jawaban juga tidak apa-apa. Kalau saya, menurut saya yang C, Pak. Yang C, oke. Kalau boleh tahu, Mbak Tirza memilih jawaban C itu alasannya apa, Mbak Tirza? Coba, Bapak ingin tahu. Yang C itu kan menyenangkan ya. Jadi Toshihiko itu waktu masuk ke rumah itu dia kan berteriak, berarti dia orangnya kan periang gitu. Makanya menyenangkan, ceria. Terus peduli, dia membawa Muhammad-san ke rumahnya. Berarti walaupun rumahnya jelek tapi dia tetap bawa ke rumahnya, berarti kan dia peduli kayak sama orang asing gitu ya. Dan teguh, ini sih yang saya masih bingung, ini teguh. Tapi menurut saya dari semuanya yang C sih, Pak. Oke. Mungkin alasan yang diberikan oleh Mbak Tirza itu cukup baik sekali ya. Namun sama seperti yang dikatakan oleh Mbak Tirza tadi, Mbak Tirza tadi kan masih bingung dengan soal yang teguh ini ya, anak-anak. Jadi perlu kita ketahui bahwa teguh itu adalah ketika seorang tokoh itu memiliki pendirian yang kuat, seperti itu anak-anak. Nah, dari cerpen ini, apakah kita dapat melihat sebuah pendirian yang kuat dari seorang tokoh yang ada di kutipan? Sepertinya tidak ya, Mbak Tirza. Iya, Pak. Berarti yang D ya? Oke, ya. Betul. Jadi jawabannya sebenarnya yang D, Mbak Tirza, ya, tidak apa-apa. Jadi kita analisis satu-satu ya. Ketika kita menemui soal semacam ini kan tadi sudah jelas bahwa tokoh itu bukan seorang yang teguh ya, anak-anak. Maka sudah jelas ketika ada pilihan yang mengandung teguh, itu sudah pasti salah. Berarti pilihan C itu salah, kemudian yang E itu kan juga ada teguh, itu juga salah. Kemudian yang B itu juga ada teguh, itu juga salah ya anak-anak. Kemudian tersisa jawaban antara A dan D. Kemudian kita cermati pilihan yang A itu apa saja. Periang, ya tokoh Toshihiko ini memang periang. Tapi apakah dia seorang pemalu? Bukan kan? Sudah jelas kalau begitu jawaban yang A ini salah. Kemudian tersisa jawaban yang D. Yang D kita cermati. Ada baik, ceria, ramah, dan menyenangkan. Dan itu tentu saja sesuai dengan watak Toshihiko dalam kutipan cerpen tersebut. Jadi tipsnya adalah ketika menulis soal semacam ini seperti itu ya anak-anak. Terima kasih Mbak Tirza ya. Iya Pak. Ya, kemudian nomor 2 mungkin kepada Mas Jevon. Apakah sudah bergabung? Halo Mas Jevon. Sudah, Pak. Ya. Bisa tolong baca nomor 2 Mas Jevon? Nomor 2, pendeskripsian watak Toshihiko dalam cerpen tersebut melalui apa Mas Jevon? Ayo coba. Benar, Pak. Iya. Pak. Yang apa Mas Jevon? Terhadap kejadian.
Oke. Yang lain, apakah ada punya pendapat lain selain Mas Jevon? Mungkin sambil menunggu pendapat yang lain, mungkin Mas Jevon alasannya memilih jawaban yang kenapa? Coba. Ya, soalnya di teksnya kan si Toshihiko ini reaksinya, Pak. Oke. Alasan yang cukup bagus. Tapi sebenarnya Mas Jevon, jawaban yang tepat ini adalah B, yaitu dialog tokoh. Mengapa demikian? Karena kita tahu Mas Jevon bahwa dalam pendeskripsian watak tokoh dalam sebuah cerpen itu ada dua cara yang dapat digunakan oleh pengarang. Yang pertama itu ada cara dramatik, yaitu melalui percakapan, melalui dialog seperti yang ada di kutipan cerpen ini. Kemudian yang kedua ada cara analitik, yaitu pengarang menggambarkan langsung watak tokoh dalam ceritanya itu melalui narasinya, melalui kalimat-kalimatnya seperti itu. Jadi jawabannya yang B ya Mas Jevon. Terima kasih Mas Jevon. Kemudian nomor 3 Mbak Aunike mungkin. Ya, Pak. Ya. Bisa, oh ya teman-teman anak-anak, ketika membaca soal bisa sambil on cam sebentar mungkin. Ya, terima kasih. Langsung dibaca ya Mbak Aunika. Tubuh wanita tua itu gemetar begitu mendengar penjelasan sang sopir angkot. Ia masih tidak percaya bahwa dirinya baru saja tertipu. Mbak Surti masih berharap bahwa apa yang dikatakan sopir angkot itu tidak benar. Ia ingin membangun keyakinannya kalau calon pembeli yang dikatakan sopir angkot sebagai penipu itu akan kembali sesuai dengan janjinya. Tapi perkataan sopir angkot yang tampak begitu tulus dan jauh dari pretensi membuyarkan niatnya. Dunia menjadi gelap gulita. Kaki-kaki tuanya tak mampu lagi menopang tubuh rentannya. Tubuhnya lemas, lunglai laksana onggokan karung goni kosong. Ia terduduk lesu di bawah pohon angsana. Disekanya keringat yang mengucuri wajah dan leher dengan ujung selendang lurus yang telah pudar warnanya. Ringkasan yang tepat berdasarkan kutipan cerpen tersebut adalah C. Tubuh wanita tua gemetar dan lemas setelah diberitahu oleh sopir angkot bahwa calon pembelinya adalah penipu. Mbak Aunika jawabannya yang D ya? Yang C, Pak. Oh, yang C. Alasannya Mbak Aunika milih yang C apa coba? Soalnya di kalimat pertama itu kan sudah ada penjelasan tentang tubuh wanita itu gemetar begitu mendengar penjelasan sang sopir angkot. Nah, terus di pilihan gandanya itu yang C udah dijelaskan kalau gemetar dan lemas setelah diberitahu oleh sopir angkot. Dan seterusnya itu dikatakan juga bahwa calon pembelinya itu penipu. Kalau yang jawaban lainnya kan saya pikir kurang tepat. Yang tepat yang C, Pak. Ya, seperti itu ya anak-anak. Jadi alasannya persis seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Aunike. Jadi jawabannya Oke, selanjutnya nomor 4 mungkin kepada Mas Immanuel, apakah sudah hadir? Hadir, Pak. Bisa tolong dibacakan ya Mas Immanuel nomor 4. Oh iya. 1. Komunikasi orientasi, 3. Abstrak, 4. Evaluasi, 5. Kode, 6. Resolusi. Urutan struktur teks cerpen yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Iya.
Oke. Mas Immanuel. Jawabannya yang A ya, Mas Immanuel ya? Yang C Pak, yang benar Pak, yang C. 321465. Ya, betul sekali Mas Immanuel. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C ya Mas Immanuel dan anak-anak. Jadi anak-anak ketika kita menemui sebuah soal semacam ini, tipsnya adalah kita melihat misalnya sebenarnya kita cuma perlu ingat struktur yang pertama itu apa. Struktur yang pertama itu kan abstrak. Kemudian unsur yang paling terakhir itu apa? Koda. Nah, dari pilihan yang ada ini, yang menunjukkan bahwa koda dan abstrak itu di urutan pertama dan urutan terakhir, itu kan cuman di C, sedangkan di A, B, D, dan E itu kan urutan terakhirnya itu bukan koda semua. Jadi sudah jelas ketika kita menulis soal semacam ini, jawabannya adalah C, tepat sekali Mas Immanuel. Ya, oh ya tadi Mas Immanuel terima kasih ya telah dimasukkan di grup kelas. Oh iya Pak, sama-sama Pak. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5. Mbak Diah Ajeng mungkin bisa bantu membaca soal. Halo Mbak Diah Ajeng. Iya, Pak. Ya. Bisa on cam lalu kemudian baca soalnya ya Mbak Diah. Iya, sebentar. Ya. Satu, aku tak ingin kehilangan sahabat Airin, banyak yang menghentikan surat mereka ketika tahu aku lumpuh. 2, mana mungkin aku begitu. Mata Airin terasa panas oleh gumpalan air yang mendesak keluar. Ia terharu melihat keadaan Dayu, sementara semangatnya tetap berkobar walaupun dengan kondisi seperti itu. Aku tetap sahabatmu, Dayu, bahkan aku akan tambah sayang padamu setelah bertemu. 3, sudahlah. Dayu memegang tangan Airin. Kenalkan ini pamanku. 4, Airin mendorong kursi Dayu, berjalan di atas pasir putih yang lembut. 5, matahari hampir mencelupkan tubuh emasnya ke laut yang tampak kecoklatan karena langit mulai redup. Rambut Airin yang cepak tak bisa berkibar-kibar seperti rambut Dayu. Latar pada kutipan cerpen tersebut adalah di B, Pak, pantai. Ya. Mbak Diah alasannya memilih pantai kenapa coba? Karena di dalam teksnya itu ada kalimat Airin mendorong kursi Dayu berjalan di atas pasir putih yang lembut. Oke. Kenapa tidak memilih yang tengah laut? Coba Mbak Diah aja. Soalnya yang di tengah laut itu menggambarkan mataharinya, Pak. Matahari yang tenggelam gitu. Oke, baik sekali jawabannya dari Mbak Diah Ajeng tadi ya. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Diah Ajeng tadi ya anak-anak. Jadi jawabannya adalah B, pantai. Karena jika kita tilik, ini kalimat nomor 4 ini kan ada di atas pasir putih. Kemudian yang nomor 5 itu kan ada kalimat matahari hampir mencelupkan tubuh emasnya ke laut, seperti itu. Sebenarnya soal-soal semacam ini cukup menjebak juga ya anak-anak, karena di kalimat nomor 5 ini kan ada kata ke laut, jadi kita harus cermat sekali dalam memahami soal-soal semacam ini. Terima kasih Mbak Dia. Iya, Pak. Sama-sama. Kemudian nomor 6 kepada Mas Alfa Rafidya mungkin. Iya, Pak. Iya, Pak. Nomor 6 bisa tolong dibacakan ya Mas Alfa, sambil mungkin on cam sambil membaca. Bukti tokoh Airin penyayang ditunjukkan oleh kalimat nomor
Itu nomor 1, Pak. Nomor 1. Alasannya kenapa Mas Alfa milih nomor 1, coba? Oh, sebentar, Pak. Iya. Mungkin yang lain jika ada pendapat, tidak usah sungkan-sungkan ya anak-anak. Menurut saya nomor 2, Pak. 2, Pak. Oh, Mbak Tirja. Oke, Mbak Tirja memilih nomor 2. Alasannya kenapa coba Mbak Tirja? Karena dari kalimat nomor 2 itu kan dari dialognya Airin, kita tahu kalau misalnya dia itu peduli banget sama si Dayu. Dia kan bilang, mana mungkin aku begitu sama aku tetap sahabatmu Dayu, bahkan aku akan tambah sayang padamu setelah bertemu. Berarti kan dia peduli dan sayang sama sahabatnya itu. Oke, ya, baik sekali jawabannya ya anak-anak. Ya jadi seperti itu ya jawabannya Mas Alfa ya, seperti yang dikatakan oleh Mbak Tirja tadi, sudah dijelaskan juga bahwa jawaban yang tepat adalah B. Mengapa demikian? Karena kita tahu di kalimat nomor 2 ini kan ada dialog yang mengatakan bahwa aku tetap sahabatmu, Dayu, bahkan aku akan tambah sayang padamu setelah bertemu, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Tirza dan Mas Alfa ya. Kemudian lanjut soal nomor 7. Mbak Sagita Tiara Dewi mungkin bisa bantu untuk membaca soal. Oh, Mbak Sagita mic-nya error. Oke, yang lain Mbak Tria mungkin. Ya, Pak. Ya, dibaca ya Mbak Tria ya. Pengarang menggambarkan watak tokoh Airin penyayang melalui B ucapan tokoh itu sendiri. Oke. Jawabannya yang B ya. Alasannya kenapa coba Mbak Airin? Mbak Tria, maaf. Itu di kalimat aku tetap sahabatmu Dayu, bahkan aku akan tambah sayang padamu setelah bertemu. Yang kalimat itu, Pak. Oke, betul sekali ya. Jadi seperti yang soal nomor 2 tadi ya anak-anak, bahwa ada 2 cara yang dapat digunakan pengarang dalam menggambarkan tokoh. Yang pertama itu ada cara dramatik dan yang kedua itu ada cara analitik. Dramatik itu ketika pengarang menggambarkan tokohnya itu melalui dialog-dialognya, melalui percakapannya seperti itu. Sedangkan analitik ketika pengarang menggambarkan tokohnya itu secara langsung, artinya secara narasi, diceritakan secara narasi seperti itu ya anak-anak. Oke anak-anak, sebelumnya Bapak konfirmasi terlebih dahulu ya. Ini ternyata Zoom-nya waktunya kurang 3 menit. Nanti misalnya waktu sudah habis, kita beralih ke Google Meet sebentar. Bagaimana anak-anak? Apakah keberatan? Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Tapi misal nanti tidak mati, kita tetap lanjut di Zoom. Soalnya ini waktunya kurang 2 menit. Oke, lanjut ke nomor 8. Mungkin kepada Mas Danang Ratno. Apakah sudah bergabung? Halo Mas Danang. Apakah sudah bergabung ya Mas Danang atau belum? Oke, mungkin Mas Danangnya lagi ke kamar mandi ya anak-anak. Mungkin yang lain kepada Mbak Ginasa mungkin. Coba.
Halo, Mbak Ginasa. Tidak ada respon juga ternyata. Mungkin yang lain ya. Mas Fadlan mungkin. Iya, Pak. Ya. Nomor 8 tolong dibaca ya Mas Fadlan. Ya. Amanat yang terkandung dalam cerpen tersebut adalah A. Berusaha untuk saling memahami keadaan orang lain. Ya, alasannya Mas Fadlan memilih jawaban A, kenapa coba? Karena yang lain kayaknya bukan, Pak. Oke. Jadi ketika kita menemui soal semacam ini ya anak-anak, sebenarnya biasanya pilihan-pilihannya itu cukup menjebak. Artinya kan pilihan-pilihan yang ada di B, kemudian di C, di D, dan E, itu kan sebenarnya berbunyi positif semua ya anak-anak. Namun meskipun begitu, ketika kita menemui soal semacam ini, kita harus memilih jawaban yang sesuai dengan yang ada di kutipan cerpen di soal tersebut, seperti itu. Baik, terima kasih ya Mas Fadlan. Iya, Pak. Oke, sebentar ya anak-anak.